Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayang sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini. Adapun judul ceramah yang sempat saya sampaikan yaitu Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa umat Islam terdiri dari beragam mazhab, beragam pemahaman, dan beragam praktik keagamaan. Keagamaan ini semakin berwarna-warni ketika Islam dibawa masuk ke ranah kehidupan masyarakat yang lebih luas, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau prioritas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia mutlak adanya. Dengan adanya keberagaman ini, bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompok yaitu yang paling benar. Yang harus kita ketahui di sini adalah keberagaman yang sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi keberagaman. Istilah ukhuwah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat, surah dengan ayat 10 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." Ketegasan syariat Islam memberikan gambaran betapa perhatiannya Islam terhadap permasalahan keberagaman dengan mengutamakan persaudaraan, keharmonisan, dan perdamaian. Ada dua perumpamaan orang mukmin. Perumpamaan yang pertama, kaum mukmin saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Ibarat jika satu tubuh anggota sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur atau merasakan demam. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan kedua diibaratkan bangunan, yaitu orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Sahih Muslim nomor 4684. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mereka menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Adapun Islam dalam menanggapi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa adalah konsep toleransi dalam Islam, kebebasan beragama. Islam mengakui keberagaman ada termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "La ikraha fiddin," yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Batasan toleransi dalam perspektif Islam seperti yang terjadi di masa sahabat saat seorang munafik yang bernama Musailah al-Kadzab dan pengikutnya mengaku bahwa dirinya Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melihat hal tersebut, para sahabat tidak tinggal diam dan membiarkan pengikut Musailamah terus menyebarkan ajaran sesatnya. Karena di situ ada masalah untuk menjaga agama yang merupakan faktor dauri.
dalam kehidupan umat Islam. Allah telah berfirman dengan tegas dan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Firman Allah Quran Surah Al-Ahzab ayat 40 yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan terjalinnya tali silaturahmi, maka banyak peluang kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan, dan janji Allah melalui sabda Nabi SAW akan mengundang rezeki material dan spiritual. Maka dari itu, sesama muslim dilarang untuk memutus tali silaturahmi. Jika terjadi pertikaian harus segera berdamai. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saat berhubungan dengan antar umat beragama saja, namun bagaimana sesama muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Istilah toleransi maka menghargai setiap pendapat maupun perbedaan hal yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya perpecahan dalam persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita harus menjunjung tinggi toleransi dan senantiasa menjaga tali silaturahmi dalam berbagai aspek kehidupan. Berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk mengharapkan ridhonya. Akhir kata, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan akan sembuh, tetapi kalau lidah melukai hati, kemanapun obatnya akan dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.